Oke, kita mulai saja. Pertama-tama ini ada dataset keempat. Perkenalkan, nama saya Joshua Pratama dengan NIM 2024311167. Saya di sini absen 32, jadi saya menggunakan dataset keempat. Nah, pertama-tama yang kita cari adalah sesuai dengan yang praktikum dari ASLab-nya itu jumlah data, yaitu N. Di sini kita bisa tulis jumlah data atau N. Nah, jumlah data atau N ini kita menggunakan rumus Excel yaitu count. Count ini disorot aja ke data, ke semua datanya. Nah, begitu di enter. Jadi ada 180 data di sini. Lalu selanjutnya itu max atau data terbesar dalam data ini, dalam kumpulan data ini. Jadi kita sama dengan max, dipencet tab, terus disorot semua datanya. Lalu enter saja. Lalu selanjutnya ada min, data terkecil dari kumpulan data ini. Min. Disorot lagi semua datanya. Setelah itu ada range. Range atau jangkauan. Itu rumusnya data terbesar dikurang data terkecil. Jadi ada 574 di situ. Terus selanjutnya ada jumlah atau banyak kelas. Jumlah kelas. Atau biasa C. Itu kita hitung menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log dari N. Oh, lupa dipencet tadi. Log dari N dengan basis 10. Ini ada kendala di bagian Excel-nya. Ya, sudah bisa. Jadi log 1 ditambah 3,3 dikali log dari data jumlah data itu N. Atau di sini I3. Coba dicek. Ya. Terus lebar kelas. Oh, ternyata ini K, bukan C. Yang C itu ternyata lebar kelas. Rumusnya dari ASLab-nya itu, oh iya, ini tadi yang jumlah kelas ini kita bulatkan sama dengan menggunakan rumus sama dengan round tab langsung. Oh ya, 6 digitsnya 0. Itu kurung, di enter jadi 8 karena dibulatkan. Terus lebar kelas itu range dibagi K sama dengan range 574 dibagi K. Nah, kalau untuk lebar kelas itu kita menggunakan round up karena dia selalu membulatkan ke atas. Lupa 6 digit 0. Nah, jadi 72. Ini biar rapi. Oh, ini nggak perlu. Yang border ini juga tambahin all border. Nah,
Lalu selanjutnya kita akan buat tabelnya ini, tabel distribusi frekuensi. Buat di sini aja. Yang pertama nomor, karena ada jumlah kelas yang ada 8, jadi dibuat 1 sampai 8. Ini sampai 8. Nah, terus yang pertama itu batas bawah. Batas bawah. Nggak muat, jadi digedein dikit cellnya. Batas atas selanjutnya. Lalu ada frekuensi atau FI. Lalu ada FKK kurang dari FKK. Frekuensi kumulatif kurang dari, lalu nilai tengah. Nilai tengah dikali FI dikali frekuensi. Lalu ada U dan U dikali FI. Untuk batas bawahnya kita bisa langsung pakai data min. Untuk mendapat batas atasnya kita langsung tambah saja pakai rumus ini. Batas bawah ditambah dengan lebar kelas dikurang 1. Lalu selanjutnya sama dengan batas atas tambah 1. Selanjutnya lagi ini sama dengan batas bawah sama seperti atasnya ditambah lebar kelas dikurang 1. Oh ya, sama ini dikasih tanda dolar untuk ngelock dia supaya nggak ke bawah. Nanti acak-acakan kalau nggak di lock. Nah, sudah gini tinggal sorot aja ke bawah. Nah, nanti dia akan terisi otomatis sampai 597. Nah, tercakup. Nah, sekarang yang frekuensi. Frekuensi kita pakai rumus sama dengan frekuensi. Terus yang pertama datanya. Lalu batas atasnya. Sini. Baru kita tekan kontrol. Oh, lupa disorot. Jadi pertama disorot dulu kolom frekuensi. Baru disama dengan frekuensi. Datanya. Sorot ke bawah. Koma batas atasnya. Baru di kontrol shift enter. Nah, langsung menghitung seperti ini. Lalu ada FKK kurang dari. Kita tinggal sama dengan frekuensinya untuk yang pertama. Nah, terus selanjutnya itu frekuensi sebelumnya ditambah frekuensi kumulatif kurang dari di atasnya ditambah frekuensi kelas dianya. Jadi kan kelas kedua. Nah, sudah seperti ini kita tambah ke bawah saja. Oh ya, sama ini sum atau nanti sigma dari FI. Pakai rumus sum. Nah, terus semua ini kita kasih border. Lebih rapi. Untuk nilai tengah ini sama dengan batas bawah ditambah batas atas untuk kurung dibagi 2. 57,5. Nah, ini tinggal kita sorot ke bawah aja, dia otomatis mengisi. Habis itu MI kali FI, MI dikali FI. Nah, terus lanjut sorot ke bawah. U ini kita mengambil dari frekuensi terbesar, dari kelas frekuensi terbesar itu jadi 0. Nah, frekuensi terbesarnya di sini ada 28, jadi ini jadi 0. Nah, dari 0 ini yang ke atas itu negatif 1 dan negatif 2. Lalu ke bawahnya itu jadi positif 1 sampai positif 5. Nah, selanjutnya U kali FI. Dengan U ini dikali frekuensi. Nah, terus tinggal disorot ke bawah, dia otomatis mengisi. Terus dari file aslabnya ada sigma MI, sigma MFI, dan sigma UFI. Sigma MI kita hitung menggunakan sum. Sama seperti yang frekuensi tadi. Terus MIFI juga ada sum. Menggunakan sum.
langsung semua ini aja ya, disorot ke bawah. Nah, habis itu sigma UFI juga sama, menggunakan sum juga, nggak disorot ke bawah. Nah, lalu kita mencari mean menggunakan dua rumus. Mean. Yang pertama rumus nilai tengah atau nilai pakai rumus MI atau nilai tengah. Dan yang kedua pakai rumus skala atau interval kelas. Margin center. Interval kelas. Nah, untuk nilai tengah kita pakai sigma MIFI. Tadi sudah ada di sininya. Jangan lupa di all border. Sigma dari MIFI. Ini untuk ini copy paste untuk sigma aja. Sigma MI kali FI. Dari sini sigma MIFI kan tadi sudah dihitung menggunakan sum, jadi ini. Terus selanjutnya itu sigma FI. Sigma FI. Nah, sama dengan ini sigma FI. 180. Terus dari hasilnya X rata-rata C17-18. Ini. Jadi untuk rumus mean yang menggunakan nilai tengah itu X atau meannya rata-ratanya itu sama dengan sigma MI kali FI dibagi sigma FI. Nah, jadi rata-ratanya 311,9. Nah, selanjutnya yang menggunakan skala atau interval kelas. Sama ini dikasih all border. Nah, pertama XO. XO ini J8. Oh ya, nilai MI dari kelas terbesar, XO. Nilai MI dari kelas dengan frekuensi terbesar itu ini kelas ketiga ada 28 frekuensinya, jadi kita ambil MI-nya. Nah, setelah itu U rata-rata. U rata-rata ini rumusnya rumusnya M13 13 M13 itu sigma UFI dibagi sigma FI. Sigma UFI dibagi sigma FI. Jadi ini P19 dibagi sigma FI. Nah, jadi 1,53333. Nah, terus selanjutnya ada C-nya atau lebar kelas. Itu kita ngambil dari atas ini yang tadi sudah dibulatkan 72. Nah, terus di sini baru meannya menggunakan cara kedua. Sama dengan 17 ditambah 19. XO ditambah C dikali U rata-rata. XO ditambah C dikali U rata-rata. Nah, sama. 311,9. 311,9. Jadi meannya 311,9. Selanjutnya ada median. Di sampingnya aja. Median. Pertama kelas median. Lalu ini kurang besar. Tepi bawah. FKK sebelum. Selanjutnya ada frekuensi dari kelas median. C dan mediannya. Dikasih border biar bagus, biar rapi. Kelas median itu menghitungnya N per 2 atau N-nya di sini 180 dibagi 2 jadi 90. Lalu kita cari dari FKK ini nilai berapa yang mencakup 90. Contohnya misalnya kelas pertama ini mencakup dari 0 sampai 25. Kelas kedua 26 sampai 41. Kelas ketiga 42 sampai 69. Lalu kelas keempat ini dia mencakup 90 karena dia mencakup dari 70 sampai 95.
Dan di dalam situ ada 90. Maka kita pakai kelas keempat. Yang ini. Tapi bawah kelas keempat. Tapi bawah itu batas bawah sebenarnya. Jadi batas bawah kelas keempat dikurang 0,5. Lalu ada FKK sebelumnya, frekuensi kumulatifnya dari kelas keempat dan sebelumnya. Nah ini. Jadi frekuensi kumulatif dari kelas ketiga. 69. Lalu frekuensi dari median kelas keempat itu ada 26. Nah, C-nya 72. Nah, sekarang rumusnya sama dengan tepi bawah ditambah C dikali N per 2 dikurang FKK sebelum kurung dibagi F median. Tutup kurung. Ya di sini lupa kali. Nah, mediannya 295,65,38. Selanjutnya ada modus. Modus 1 2 3 4 5 6. Modus 4 5 6 dikasih border dulu. Nah, ini TB, tepi bawah kelas modus. Lalu D1, D2, C dan modus. Tepi bawah kelas modus. Kelas modus itu kelas dengan frekuensi terbanyak, yaitu kelas ketiga ini. Ada 28. Jadi TB-nya tepi bawah karena kan. Jadi batas bawah sebenarnya. Jadi 166 dikurang 0,5. D1 ini frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Jadi 28 dikurang 16. 12. Lalu D2 itu frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelahnya. Jadi 28 kurang 26. Selanjutnya ada C, itu di atas sini 72. Modusnya rumus modus itu L atau TB ditambah dalam kurung D1 dibagi dalam kurung D1 ditambah D2 untuk kurung dikali C. C-nya di ini. Nah, di 227,2143. Cek lagi ke sini dikali C. Bentar. Selanjutnya ada kuartil. Kuartil ini mirip dengan median. Perbedaannya hanya pada kelas median ini. Rumusnya kan N per 2. Kalau di kuartil jadi IN per 4. Nah, sama dia ada I tambahan. Bawahnya kelas kuartil. Kelas Q aja. Titik bawah. Tepi bawah. FKK sebelum F kuartil. C dan kuartil. Kemudian kasih border biar rapi. Oh ini merchant center harusnya. Nah, I di sini dari ketentuan teknis. Karena NIM saya ganjil, terakhirannya 167, makanya saya pakai kuartil ketiga atau I-nya I ketiga. Jadi di sini 3. Kelasnya ini kita hitung dengan rumus I kali N per 4. Jadi sama dengan I dikali N bagi 4. Nah, jadi 135. Nah, 135 ini kita hadapkan lagi terhadap FKK. Kita cari kelas yang mencakup 135. Yaitu kelas nah ini, kelas ke-7. Di kelas kuartil ketiga itu ada di kelas ke-7. Karena FKK-nya mencakup sih. Terus tepi bawah dari kelas ke-7 itu 454 dikurang 0,5.
Terus FKK sebelum dari kelas ke-7 ini 130. F kuartil, F kelas kuartil atau frekuensinya itu frekuensi kelas ke-7. C itu tetap C, panjangnya 72. Nah, rumusnya hampir sama, cuma bedanya di N per 2 jadi IN per 4 sama median. Makanya kita bisa langsung sama dengan TB ditambah C dikali dalam kurung ini IN per 4 dikurang FKK sebelum. Sini harusnya ada 2. Nah, FKK sebelum dibagi sama F kuartil. Baru ditutup kurung. Nah, kuartil ketiganya jadi 467,9. Seharusnya benar sih. Coba cek dulu. Double check. Jadi N19 TBI. Pertama kita juga TBI. Ini 24 T24 terus ditambah C. Tambah C dikali 18 kurang 20. 23 kurang 25. Dibagi sama frekuensinya. Ya benar. Nah itu kuartil. Nah sekarang yang desil. Desil juga rumusnya sama, mirip-mirip. Cuma bedanya sekarang jadi IN per 10. Kalau tadi IN per 4. Dikasih ini. Order dulu. I kelas desil. Di tepi bawah FKK sebelum. F desil. C dan desil. Menurut soalnya desil nim ganjil itu desil ke-7. Jadi di sini I-nya 7. Kelas desil I kali N per 10. Jadi sama dengan 7 dikali N per 10. Nah, 126. Nah, yang 126 ini kita hadapkan lagi ke FKK. Kita cari yang mencakup 126. Ini kelas ke-6. 130. Dia mencakup dari 110 ke 130 dan di dalamnya itu ada 126. Jadi kita ambil pakai kelas ke-6. Tapi bawah kelas ke-6 itu batas bawah sebelum sebenarnya dikurang 0,5. Nah, 381,5. FKK sebelum FKK-nya tadi kelas ke-6 130. Jadi 109 sama dengan 109 ini. Frekuensi desil, frekuensi kelas desil, yaitu yang kelas ke-6, sama dengan ini. 21, 100, kelas ke-6. Ah ya, kelas ke-6. Terus C, kita ambil dari sampingnya saja. Rumusnya sama persis. TB ditambah C dikali IN per 10 dikurang FKK sebelum, tutup kurung, dibagi F desil, tutup kurung. Oh iya, ini kalinya belum ada. Kali. Nah, jadi desil ketujuhnya 439,7857. Selanjutnya ada persentil. Persentil juga rumusnya sama. Jadi median, kuartil, desil, dan persentil ini rumusnya mirip-mirip. Nah, I kelas persentil, TB, FKK sebelum, F persentil, C dan persentil. Lalu di borderin dulu biar rapi. Oh ya, ini kurang besar. Nah, I tadi dari soal ini. Persentil ke 78 karena ini saya ganjil. Jadi I 78 kelas P. Nah, ini rumusnya jadi I kali N per 100 sama dengan I dikali N
per 100. Nah, 140,4. Nah, ini kita hadapkan lagi terhadap FKK-nya yang mencakup 140,4 itu kelas ke-7. Jadi kita pakai tepi bawah kelas ke-7. Itu ini sama dengan 454 kurang 0,5. Nah, lalu FKK sebelum dari jadi FKK kelas ke-6 ini 130. Terus frekuensi persentil, kelas persentil jadi frekuensi kelas ke-7 nah ini 25. Terus C tetap C, kita pakai sampingnya aja. Nah, rumusnya masih sama, cuma bedanya di tadi doang. IN per 100. Jadi sama dengan TB ditambah C dikali K kurung IN per 100 dikurang FKK sebelum tutup kurung dibagi frekuensi persentil tutup kurung. Nah, jadi 483,452. Nah, selanjutnya kita bakal buat ukuran penyebaran data yang isinya ada range, simpangan rata-rata, variasi, simpangan baku. Itu dari Aslabnya juga udah ada, tapi pertama-tama sebelum kita ke sana kita bikin ini dulu. Ini tabel bantuan untuk nanti mengerjakan yang penyebaran data. Sama kesimetrisan dan kurtosis juga. Jadi pertama kelas ini menggunakan batas sebenarnya atau tepi bawah dan tepi atas. Di sini aja. Merge kelas. Nah, ini kita ambil aja batas bawah dikurang 0,5. Oh iya lupa. Sini nomor. Ada 8 sampai 8. Nah, habis kelas tadi ada MI kurang X, MI kurang X mutlak, MI kurang X mutlak dikali FI, MI kurang X mutlak di pangkat 2 kan. MI kurang X mutlak di pangkat 2 kan dikali FI. Oh ya, langsung. MI kurang X. Atau nilai tengah dikurang rata-rata. Lalu selanjutnya MI kurang X mutlak. Selanjutnya lagi MI kurang X mutlak dikali FI. Dikali FI. Terus selanjutnya ada MI kurang X mutlak pangkat 2. MI kurang X mutlak pangkat 2. Terus ada MI kurang X mutlak pangkat 2 kali FI. Oh, ini sama kayak ini, cuma bedanya dikali FI. Kali FI. Nah, ini kurang gede. Nah, di situ semua ini di border biar rapi. Ini pakai tanda petik dan kurang. Sorot ke bawah. Ini juga sorot ke bawah. Lalu ini batas atas. Batas atas ditambah 0,5. Enter. Terus sorot ke bawah. Ini taruh di tengah. Biar rapi. Nah, sekarang MI kurang X. X itu kan rata-rata sama MI tadi di sini sudah ada. Jadi bentar. Oh, dikunci kayak ini. Jadi MI belum disama dengan MI dikurang rata-rata dan ini dikunci pakai tanda dolar. Nah, minus 254. Nah, terus tinggal disorot ke bawah, harusnya hasilnya otomatis. Ya, benar. Enggak. Terus sekarang mutlakin sama dengan ABS sampingnya sorot ke bawah. Nah, sekarang sampingnya MI kurang X dikali FI. Nah, ini. Terus disorot ke bawah.
Selanjutnya M kurang X pangkat 2 mutlak. Ini pangkat 2. Sorot ke bawah. Selanjutnya ada ini dikali FI. Sama dengan sampingnya dikali sama FI. Nah, ini dia. Sekarang sorot ke bawah. Nah, terus tadi yang diminta sigma itu yang dikali FI sama pangkat 2 kali FI. Jadi kita pakai sum. Seperti biasa. Sorot ke bawah, set. Sini juga sum. Sorot ke bawah. Nah, orderin dulu. Nah, tabel bantuannya udah. Sekarang ukuran variansi atau variasi. Nah, ini. Nah, ini ukuran variansi. Oh, pertama-tama range dulu. Bisa nilai tengah kelas terakhir dikurang nilai tengah kelas pertama. Jadi ukuran variansi. Sini motion center ukuran variansi. Terus range cara 1 cara 2. Range cara 1 cara 2. Cara 1 ini yang pakai J12. Oh, pakai MI, pakai nilai tengah. Jadi cara pertama pakai nilai tengah. Nilai tengah terbesar dikurang nilai tengah terkecil. Itu 561 ini dikurang 57,5. Harusnya dapat range. Tapi beda sama range yang di atas. Oh, mungkin datanya beda sih. Dari sini juga. Oh, beda juga. Oh iya, berarti benar. Cara kedua tadi D33 kurang beda 9. Oh, tapi atas kelas terakhir dikurang tapi bawah kelas pertama. Jadi sama dengan 597 ini dikurang 21. 576. Sama. Beda sedikit. Terus RS atau simpangan rata-rata. RS. Merge dulu. Oh iya lupa. Ini dikasih. Nah. RS ini rumusnya G34 dibagi F43. F43N. Biar mudah aja. Ah boleh lah. N. Terus di bawah sini. Sama dengan N-nya 180. Nah. Tengah all border. Tadi G34. G34. Nah ini. MI kurang X mutlak dikali FI. Sigma MI kurang X mutlak dikali FI dibagi N. Jadi sama dengan ini dibagi ini. Nah, 148,533. Selanjutnya adalah varian. Varian ini I34. Ah, ini. MI kurang X mutlak dikuadratin dikali FI dibagi N. Jadi sama dengan ini dibagi N. Nah, terus ini simpangan baku. Atau S. Nama ini kayaknya tambah 1 aja. Biar sama kayak punya aslabnya Merchant Center, beberapa teks. Masih kurang besar. Nah, baru ini Merchant Center. Jadi simpangan baku ini cuma akar dari varian doang. Jadi kita gunakan SQRT atau square root dari varian. Nah, ini simpangan bakunya. Terus yang terakhir koefisien variansinya. Koefisien variansi itu rumusnya
koefisien variansi. Oh ini, nah S dibagi mean dikali 100. Simpangan baku dikali mean. Dibagi mean dikali 100. Jadi sama dengan simpangan baku dibagi mean dikali 100. Nah, ini koefisien variansinya. Selanjutnya ada kesimetrisan dan kurtosis. Kesimetrisan ini cuma 3. Oh, ada. Jadi di borderin dulu, margin center, kesimetrisan. Pertama menggunakan rumus yang modus, terus yang kedua pakai rumus yang median. Rumusnya ini mean dikurang modus dibagi mean dikurang modus. Nah ini mean dikurang modus dibagi simpangan baku. Ini di dalam kurung biar enggak baginya dulu yang dikerjain. Bagi simpangan baku. Nah, modusnya 0,501834. Terus yang pakai median sama dengan 3 dikali dalam kurung mean juga dikurang median, tutup kurung, dibagi simpangan baku. Nah, jadi 0,5 dan 0,28. Nah, menurut di sini kalau dia lebih dari 0,5 dan 0,28 itu lebih dari 0, maka dia akan condong ke kanan. Jadi karena SK lebih dari 0, maka condong ke kanan. Oh, mati kamera. Ada batasnya ini kan. Aduh, kameranya mati. Nah, udah balik lagi. Condong ke kanan. Selanjutnya itu yang kurtosis, yang terakhir. Kurtosis ini rumusnya, ini. A4 sama dengan M4 per S4. Jadi pertama kita buat bantuan dulu, tabel bantuan. Coba dulu segini aja. Oh, agak besar ya. Oh, sesuai sama ininya. MI kurang X pangkat 4. MI kurang X pangkat 4. Nah, selanjutnya dikali FI. MI kurang X pangkat 4 dikali FI. Nah, sedikit, terus kelasnya ada 8. Di sini nomor 1 sampai 8. MI kurang X mutlak. Ini. Jadi sama dengan MI kurang X mutlak dipangkatin 4. Nah, terus disorot ke bawah tinggal. Udah disorot ke bawah, iya ini di border. Udah seperti ini baru dikali FI. Ini dikali sama FI, mana FI? Ini. Nah, sekarang disorot ke bawah. Nah, kita cari sum. Sum. Sorot. Nah, ini paling besar. Ini kurtosis. Itu 2, 3, 4. Cuma belum 4. Bahas ini aja. 2, 3, 4. Margin center. Ukuran kurtosis. M4, S4 dan ukuran kurtosis. M4, S4. Ukuran kurtosis. M4 ini sigma MI kurang X mutlak dipangkatkan 4 dikali FI. Jadi ini. Atau, dibagi N. Sorry. Ini dibagi N. Nah,
S4 ini simpangan baku dipangkatin 4. Jadi simpangan baku pangkat 4. Ukuran kurtosisnya tinggal dibagi. M4 kurang S4 sama dengan M4 dibagi S4. Nah, jadi ukuran kurtosisnya 1,72. Nah, terus berdasarkan ini dia kurang dari 3, makanya menghasilkan kurva Platy-Kurtic. Karena A4 kurang dari 3, maka Platy-Kurtic. Kurva Platy-Kurtic. Nah, ya, sekian dari saya, Joshua Indra Pratama dengan NIM 2024 31167 absen 32.